Halo, saya Dr. Sylvia Renosari, spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Banyak bayi meninggal setiap tahun karena infeksi yang serius dan kebanyakan kematian tersebut dapat dicegah dengan imunisasi, selain dengan pengobatan yang tepat. Kita tahu bahwa lebih banyak bayi yang sehat dari yang sakit. Seharusnya kita juga harus fokus pada yang sehat supaya tetap sehat. Jadi bukan hanya menyembuhkan penyakit. Pada pelayanan imunisasi, WHO melaporkan tahun lalu sebanyak 53% dari 126 negara pelaksanaan imunisasi terganggu dan 80 juta anak di bawah 1 tahun di 68 negara terancam tidak mendapatkan imunisasi rutin secara tepat. Pengalaman dari epidemik Ebola tahun 2015, pelayanan kesehatan termasuk imunisasi terganggu. Saat itu terjadi outbreak measles, malaria, HIV, dan TBC. Dari survei UNICEF dan Kemenkes di 34 provinsi ternyata 85% layanan imunisasi juga terganggu. Prinsip dasar imunisasi membuat bayi atau individu kebal. Imunisasi dasar targetnya serokonversi dari tidak kebal menjadi kebal, kemudian mengayomi, melindungi masyarakat yang tidak diimunisasi. COVID-19 merupakan penyakit yang baru di mana vaksinasi juga belum disebarkan secara merata. Belajar dari ini, maka vaksinasi harus tetap diberikan supaya tidak terjadi outbreak dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau P3DI. Pelaksanaan kegiatan operasional bisa dilakukan di posyandu, di puskesmas, mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat selain di rumah sakit swasta maupun pemerintah. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi tidak boleh ditunda dan harus selesai sebelum lewat usia 2 bulan berupa vaksinasi hepatitis B yang pertama, kemudian polio serta BCG. Dan untuk imunisasi pentavalen berupa difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan HIV, penta pertama harus diberikan sebelum usia 3 bulan, penta kedua dengan interval maksimal 8 minggu, dan penta yang ketiga sebelum usia 6 bulan. Untuk MR tidak boleh ditunda maksimal usia 1 tahun. Imunisasi diprioritaskan sampai usia 18-24 bulan. Banyak anak terlambat mendapatkan imunisasi mungkin karena orang tua takut membawa anaknya ke rumah sakit karena takut terinfeksi atau tertular COVID, kemudian juga takut dengan gejala-gejala yang bisa timbul. Tetapi tetap harus diberikan imunisasi dengan memprioritaskan imunisasi dasar, mulai segera bila belum mendapatkan suntikan pertama. Kemudian gunakan vaksin kombinasi, lengkapi sampai terjadi serokonversi, dan yang perlu diingat harus selesai sebelum usia 6 bulan. Demikian informasi tentang vaksinasi pada anak yang harus tetap diberikan pada saat pandemi COVID-19. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.